Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Siti Fadila di Tafkar Podcast. Hari ini kita akan ngobrol singkat tapi penuh makna tentang satu topik yang sangat dekat dengan hati kita semua. Sudah hadir bersama kita beliau, Kepala Sekolah MTS Toidul Afkar, dan penulis buku yang berjudul Rahasia di Balik Berbakti Kepada Orang Tua. Tanpa menunggu lama, mari saja kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu menarik sekali judul bukunya. Bisa diceritakan sedikit apa sih yang menginspirasi Ibu Ai hingga bisa menulis buku ini? Apakah ada pengalaman pribadi di baliknya? Terima kasih Teh Dila. Rahasia di balik berbakti kepada orang tua ini terinspirasi memang dari pengalaman pribadi Ibu. Berbakti kepada orang tua itu memang Masya Allah membawa berkah gitu ya. Seperti dulu di saat Ibu kuliah, Ibu itu ingin kuliah di jurusan bahasa Arab karena Ibu memang memiliki kemampuan dalam bahasa saat itu ya di sekolah itu. Jurusan Ibu itu dulu itu jurusan agama. Alhamdulillah Ibu senantiasa di sekolah itu nilai-nilai Ibu terbaik lah. Tapi dikala sudah waktunya Ibu mau kuliah ke jurusan tersebut, bahkan Ibu dapat PMDK saat itu ya, sampai Ibu itu diantar oleh wali kelas Ibu dimasukkan ke UIN. Tapi orang tua Ibu tidak berkenan Ibu kuliah di sana. Bahkan beliau itu menyuruh Ibu kuliah di ekonomi, jurusan manajemen. Masya Allah, di saat itu memang bertolak belakang dari hati Ibu. Tapi karena mungkin bakti Ibu sangat kuat kepada orang tua, sekalipun perjuangan, terus tantangan, apa saja Ibu lakukan saat itu. Yang penting dalam hati Ibu itu harus tuntas kuliah ini karena amanah dari orang tua. Saat itu Ibu juga pernah mungkin karena tidak nyaman, Ibu protes sama orang tua, bahkan Ibu pulang, nggak mau kuliahnya tidak sesuai dengan hati dan keinginan Ibu. Tapi orang tua menguatkan Ibu untuk tetap kuliah di sana. Mungkin saat itu juga ya Ibu ya kembali lagi ke kampus. Di sana Ibu berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti perkuliahan. Walaupun mungkin ada sebuah keluhan, keterpaksaan, tapi Ibu jalani. Masya Allah ya, setelah Ibu tahu bahwa mereka atau orang tua Ibu menginginkan Ibu kuliah di sana, ternyata rasanya itu ya atau hasilnya itu sekarang Ibu bisa memimpin lembaga ini dengan bekal kuliah di ekonomi jurusan manajemen. Ternyata Masya Allah berkahnya melimpah gitu ya, bukti bahwa taat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu membawa berkah. Itu mungkin inspirasi dari terlahirnya rahasia di balik berbakti kepada orang tua, taat yang membuka tabir rahmat dan keberkahan hidup. Banyak orang berpikir bahwa berbakti itu hanya soal memberi uang dan membantu pekerjaan orang tua. Dalam pandangan Ibu, apa sih makna berbakti yang sebenarnya? Sebenarnya berbakti itu tidak hanya cukup memberi uang dan membantu orang tua saja. Termasuk berbakti membuat orang tua kita tersenyum dan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah, itu sebuah bakti juga kepada orang tua. Contohnya seperti contoh kecil ya, Teh Dila sekolah, terus jujur, amanah,
sampai lulus, pasti orang tua senang. Itu juga termasuk berbakti itu ya. Selanjutnya andaikan contoh lain juga ya, misalkan ada orang dewasa yang senantiasa memberi uang kepada orang tuanya, memberi keperluan dan segalanya, tapi dia tidak pernah nengok, tidak pernah memberikan perhatian, atau mungkin dia memasukkan orang tuanya ke panti jompo, orang tuanya mungkin merasa tersisihkan dari keluarganya, merasa tidak disayang ya. Tidak cukup seperti itu saja gitu ya. Menurut Ibu, berbakti itu tidak hanya sekedar memberi uang atau membantu dengan tenaga, tapi membuat mereka tersenyum bahagia pun, Masya Allah, itu sebuah bakti kepada orang tua. Mungkin itu. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali anak yang lebih mengutamakan karirnya atau gadget, hingga lupa meluangkan waktu untuk kedua orang tuanya, bahkan lebih cenderung menurut kepada orang tua. Dalam pandangan Ibu Ani, jika kita menurut kepada orang tua atau berbakti tapi belum sesuai dengan hati kita atau agak terpaksa. Ya, di zaman sekarang itu memang Masya Allah ya, anak-anak itu cenderung gadget yang dipegang. Kadang-kadang berbakti itu perlu keikhlasan. Jarang anak-anak sekarang untuk ikhlas berbakti kepada orang tua, padahal bakti kepada orang tua itu merupakan tanda kita sayang kepada orang tua. Selanjutnya juga, sekalipun sesibuk apapun orang dewasa itu kerja gitu ya, tetap harus meluangkan waktu menyapa orang tua. Tidak harus kita bertemu langsung. Sekarang itu jarak bukan menjadi ukuran untuk kita memberikan kasih sayang kepada orang tua. Kita sesaat menelepon, menanyakan kabar, video call, itu juga sudah merupakan kebahagiaan orang tua. Selanjutnya juga bagi anak-anak kecil yang memang pada dasarnya yang dipegang itu gadget ya, bahkan mereka itu cenderung lupa diri, bahkan mereka itu cenderung susah untuk berbakti kepada orang tua gitu ya. Ini kewajiban orang tua memahamkan mereka bahwa bakti kepada orang tua itu merupakan bukti sayang kepada orang tua. Mereka harus dipahamkan anak tersebut sayang kepada orang tua. Tapi bukan berarti kita melarang tidak melakukan atau tidak memegang gadget. Itu sudah zamannya seperti ini ya. Tentunya dikasih waktu lah, dipahamkan. Andaikan waktu sekolah ya sekolah, andaikan waktu sholat, waktu makan gitu ya, seperti itu. Tapi tetap andaikan di waktu membantu orang tua, yang membantu orang tua gitu. Jadi tetap dikasih kesempatan untuk memegang gadget supaya tidak terlena, karena kalau sudah terlena dengan gadget ya segalanya pasti susah untuk dipahamkan. Mungkin seperti itu. Bu, di luar buku ini apakah ada kisah atau pengalaman yang sangat menyentuh hati, bahkan Ibu sendiri merasa terharu atau berubah cara pandangnya terhadap orang tua? Ya, baiklah. Dulu apapun yang Ibu lakukan itu sesuai dengan keinginan beliau, dari mulai sekolah, dari mondok harus dengan keinginan beliau. Dari mulai kuliah pun menurut harus keinginan beliau, bahkan memilih jurusan pun keinginan beliau. Bahkan bergaul pun Ibu terbatas dengan batasan beliau. Mungkin di saat itu perasaan Ibu apa-apa harus menurut mereka, Mungkin ada sebuah ganjalan di hati mungkin saat itu ya.
dengan naluri di saat remaja itu. Tapi taunya ibu saat itu ya, didikan mereka itu mungkin bukan keras, tapi tegas gitu ya didikan mereka itu. Tapi di saat remaja, ibu itu beranggapan bahwa itu adalah kekerasan, keras sekali gitu, karena tidak sama dengan orang-orang yang orang lain itu, teman-teman ibu itu segalanya kumaha atau bagaimana kita ya segalanya gitu, sementara ibu bagaimana mereka gitu ya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, ternyata terasanya itu sekarang ya, terasanya itu sekarang di saat ibu punya lembaga seperti ini ya, ternyata mereka itu mendidik ibu dengan ketegasan. Mereka itu mempersiapkan ibu jadi seorang pemimpin. Nah makanya Masya Allah ya, ibu senantiasa bersyukur dengan bimbingan mereka, didikan mereka, kasih sayang mereka. Tapi dulu itu juga ibu pernah punya pengalaman di saat ibu ada, bukan salah paham mungkin keinginan ibu tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga ibu itu mengurung diri, mengunci diri di kamar, hanya keluar itu untuk wudhu, sholat, masuk lagi, wudhu, sholat, masuk lagi. Ibu tidak pernah makan, minum, kayaknya itu kesannya mogok gitu ya, mogok. Udah sampai beberapa hari itu ibu ya, begitu aja gitu ya. Ternyata orang tua ibu ya almarhum, terutama yang sangat mengkhawatirkan ibu, untuk ketuk pintu, teteh, upami teteh kesel kak bapak, kalau teteh kesel kak bapak, jangan sampai upama biarlah kesel jadi kesel, tapi teteh hilang uang sampai dia menangis. Insya Allah, ternyata perasaan ibu itu ya Allah berdosa banget gitu ya, berdosa banget. Ternyata mereka itu benar-benar mengarahkan ibu untuk seperti itu sayang, sebenarnya sayang gitu ya, tapi penerimaan ibu yang mungkin saat itu kurang memahami gitu, kurang mendekat, karena memang di usia remaja itu kan banyak gejolak ya, banyak gejolak sekali gitu ya, pencarian jati diri mungkin karena seperti itu. Nah itulah pengalaman yang membuat ibu terharu dengan orang tua ibu. Terakhir Ibu, bolehkah Ibu sampaikan pesan singkat untuk para penonton podcast ini, terutama bagi mereka yang mungkin sedang jauh bersama orang tuanya atau belum berbakti sepenuhnya? Kepada para penonton podcast, alhamdulillah ya, tadi telah ibu terangkan berbagai hal tentang rahasia di balik kesehatan. Ada beberapa hal sebagai pesan. Jangan kalian rugi dengan berbakti kepada orang tua. Suruhan, anjuran, keinginan, harapan orang tua walaupun tidak sesuai dengan jalan saja ya, insya Allah berkah itu akan datang dan berkah itu sangat murah. Selanjutnya juga yang kedua, kepada para pendengar podcast, andaikan kalian ada sesuatu hal atau disuruh, dianjurkan, diwajibkan berdasar keinginan kalian, tetapi kalian tidak nyaman dengan hal tersebut, ada baiknya kalian itu utarakan dengan sepenuh hati, dengan pemahaman dan sopan santun ya, karena kan kita diajarkan oleh Al-Quran yang mensyaitan dari Bismillahirrahmanirrahim, wa qadarabuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di sana itu ada kata-kata wa la taqul lahuma, janganlah membentak hati. Kalau kita misalkan berbeda pendapat dengan orang tua, itu yang tidak nyaman, jangan sekali
bapak mah gitu ya, nama teh ngatur gitu ya, itu tidak dibenarkan seperti itu gitu ya. Bahkan kita diharuskan melakukan kaulan kita itu berbicara itu dengan penuh kemuliaan, penuh kesopanan. Ucapkan saja ayah, mama, ibu, bunda. Sebenarnya saya nggak bisa mengerjakan ini, ya nggak bisa mengerjakan ini karena saya tidak mampu atau saya mungkin tidak nyaman dengan hal ini. Atau kita berikan alasan-alasan yang memang real dengan kenyataan hidup kita bahwa kita tidak mampu dengan hal tersebut. Syukur mudah-mudahan orang tua kita bisa menerima pendapat kita yang kita utarakan. Andai kata mungkin beliau belum bisa menerima, apa salahnya kita berdoa kepada Allah, minta solusi yang terbaik, minta kelembutan hati orang tua untuk bisa mengizinkan apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan kita, ya. Sebenarnya sangat nikmat disayang oleh orang tua itu, masya Allah, ya. Berbakti kepada orang tua itu, orang tua akan tambah sayang kepada kita, ya. Apa yang diinginkan kita akan dikabulkan oleh orang tua kalau orang tua sudah sayang kepada kita. Doanya, hartanya, bahkan apa-apa yang orang tua, apa yang kita inginkan orang tua pasti kasih gitu. Kalau benar-benar orang tua itu sudah sayang, makanya berbakti itu sebenarnya menunjukkan sayang sekali orang tua kepada kita. Ibu juga punya berbagai masalah, tidak lupa, dan yang pertama ibu dahulu itu adalah ibu sendiri, ya, mama ibu sendiri gitu ya. Bahkan karena kita bakti kepada beliau sampai saat sekarang sudah ibu dewasa atau sudah ibu menikah dan punya anak pun, andaikan ada masalah yang didatangi, pertama adalah mama untuk mendoakan gitu ya. Bahkan beliau itu tanpa harus diminta doanya gitu ya, setiap saat dia bercerita dan ibu dengar di doa-doanya, dia senantiasa mendoakan ibu. Makanya apapun yang ibu harapkan, apapun yang ibu inginkan, kalau berkeluh kesah lagi sangat gundah gulana, yang mau ibu yang ibu datangi gitu ya. Mungkin itu adalah tips ya, atau apa yang tadi itu tentang apa tadi lah ya, tentang berbakti kepada orang tua itu ya tips dua hal gitu, pesan buat para pendengar di podcast ini. Yang terakhir sebelum ibu tutup, ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua ibu ya, ayahanda almarhum Haji Arifin dan ibunda Haja Asmaso yang telah mendidik ibu sehingga bisa berhasil seperti ini dengan cinta dan kasih sayangnya, pengorbanannya, biayanya dan segala-galanya, doanya, sehingga ibu bisa seperti ini. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan di Afkar Podcast ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat Afkar Podcast. Begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan singkat ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Aini yang telah memberikan atas waktunya dan sangat menyejukkan hati ilmunya. Buat teman-teman yang ingin lebih mendalam membaca buku ini, kalian jangan lupa dapatkan Rahasia di Balik Berbakti Kepada Orang Tua. Saya Siti Fadilah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.